Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Afriani. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Indonesia 3 yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Materi yang saya ambil yaitu materi pertemuan 7, yang mana materinya awal perkembangan Syarikat Islam dan persaingan antara Syarikat Islam dengan ISDF atau PKI. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu awal perkembangan dari Syarikat Islam. Yang mana Syarikat Islam ini awalnya adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang diberi nama Syarikat Dagang Islam. Perkumpulan ini didirikan pertama kali oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 di kota Solo. Perkumpulan ini makin berkembang pesat ketika Cokro Aminoto memegang peran sebagai pemimpin dan mengubah nama perkumpulan ini menjadi Syarikat Islam. Syarikat Islam dapat dipandang sebagai salah satu gerakan yang paling menonjol sebelum Perang Dunia Kedua. Pembahasan kedua yaitu latar belakang dari Syarikat Islam ini, yang mana terbentuknya Syarikat Islam ini dilatar belakangi karena adanya dominasi pedagang Cina dalam perdagangan batik di Laweyan, Solo. Jadi tujuan utama dari syarikat ini pada awalnya ialah untuk menghidupi kehidupan ekonomi pedagang Islam, yang mana keadaan hubungan yang tidak harmonis antara Jawa dan Tiongkok mendorong pedagang-pedagang Jawa untuk bersatu menghadapi pedagang-pedagang Tiongkok. Selain itu, orang Islam merupakan faktor pengikat dan penyatu kekuatan pedagang-pedagang Islam ini. Dengan pesatnya perkembangan Syarikat Islam ini menyebabkan pemerintahan Hindia Belanda merasa khawatir karena Syarikat Islam ini dianggap membahayakan pemerintahan Hindia Belanda karena mampu memobilisasikan massa pada perdagangan ini. Pembahasan yang kedua yaitu persaingan antara Syarikat Islam dengan ISDF atau PKI. Yang mana munculnya organisasi ISDF ini berasal dari paham-paham Marxisme yang datang di luar negeri dan mulai menyebar di Indonesia. HJFM Sneflit yang tinggal di Semarang mendirikan ISDF ini. Namun menurut Sneflit, ISDF tidak berkembang di Indonesia karena tidak memiliki dasar yang kuat dalam negeri Indonesia ini, sehingga Sneflit menyusun strategi yaitu dengan bersekutu dengan gerakan yang banyak dihargai masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu organisasi Syarikat Islam ini. Kemudian ISDF bekerja sama dengan Syarikat Islam menjadikan anggota ISDF menjadi anggota Syarikat Islam, atau dengan kata lain, anggota ISDF menyusup ke dalam organisasi Syarikat Islam ini dengan tujuan untuk menyebarkan paham mereka di dalamnya, yang mana paham mereka ini memiliki tujuan yang sama, tetapi hanya caranya saja yang berbeda. Dengan usaha yang mereka lakukan, mereka berhasil memengaruhi tokoh-tokoh Syarikat Islam seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirjo, yang mana hal ini menyebabkan Syarikat Islam menjadi pecah menjadi Syarikat Islam putih yang dipimpin oleh Cokro Aminoto dan Syarikat Islam merah yang dipimpin oleh Samun yang dilandaskan azas sosialisme dan komunisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa Syarikat Islam ini yang mana pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang Islam yang namanya Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 di kota Solo, yang berkembang pesat ketika Cokro Aminoto memegang peran sebagai pemimpin dan mengubah perkumpulan ini menjadi Syarikat Islam. Syarikat Islam yang mengalami perkembangan pesat ini kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh Sneflit yang mendirikan organisasi ISDF pada tahun 1914. Menurut Sneflit, ISDF tidak berkembang di Indonesia karena tidak memiliki dasar yang kuat
dalam negeri Indonesia ini, sehingga Sneflit menyusup strategi, yaitu dengan bersekutu dengan Syarikat Islam, dan menjadikan ISDF menjadi anggota Syarikat Islam dan menyebarkan paham mereka di dalamnya, yang akhirnya menimbulkan persaingan atau perpecahan di dalam Syarikat Islam ini, sehingga Syarikat Islam terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Syarikat Islam Putih yang dipimpin oleh Cokroaminoto, dan Syarikat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun yang berpusat di Semarang, yang berasaskan komunis. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.